Baik, sekarang kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Uh, di sini kami dari kelompok telur, mata kuliah karakteristik bahan pangan ingin mempresentasikan tentang telur yang terdiri dari 3 orang. Yang pertama saya sebagai moderator Sumandro Firmansius, kemudian Adilia Saputri, baru yang ketiga Apriliani Amanda Putri. Oke, langsung saja masuk kita ke topik. Next. Yang pertama yang akan saya bahas di sini definisi telur. Ya. Pada dasarnya struktur telur terdiri atas sel yang hidup yang dikelilingi oleh kuning telur sebagai cadangan makanan terbesar. Telur merupakan salah satu sel terbesar yang berada di bumi ini. Satu sel loh, telur. Nah, telur juga salah satu bahan makanan hewani yang dikonsumsi selain daging, ikan, dan susu. Baik putih telur dan kuning telur kaya akan nutrisi protein, vitamin, dan mineral. Kuning telur juga mengandung kolesterol atau lemak, vitamin yang larut lemak, dan lemak asam esensial. Sedangkan pada putih telur adalah sumber kaya mineral seperti selenium dan juga beberapa vitamin seperti vitamin D, B6, B12, dan mineral seperti ginkgo, venum, dan Cu. Kandungan nutrisi pada 100 gram kuning telur adalah 322 kakal, sedangkan pada 100 gram putih telur mengandung 52 kakal. Next. Yang pertama kita bahas di sini karakteristik fisik pada telur. Sifat fisik pada telur yang akan dibahas, yang pertama itu struktur telur, baru yang kemudian bentuk dan ukuran telur. Struktur telur di sini dapat dilihat dari gambar, yaitu yang pertama terdiri dari cangkang bagian luar, kemudian masuk ke dalam sedikit, terdapat membran cangkang, yang kemudian ada ruang udara di sebelah sisi kanan telur, kemudian ada putih telur, masuk lagi, terdapat putih telur yang disebut dengan albumin. Kemudian ada membran telur atau petelin, dan terus ada keping geminal, ya, keping geminal yang berada di pusat, dan itu merupakan nanti cikal bakal memulainya embrio hewani tersebut. Baru yang di tengah-tengah itulah terdapat kuning telur atau yang biasa disebut dengan yolk. Secara fisik, bagian-bagian utama telur itu terdiri dari 3 bagian terbesar. Yang pertama albumen, putih telur, yolk, kuning telur, dan eggshell, atau disebut juga dengan kulit telur. Yang pertama, kulit telur terdiri dari 94-97% kalsium karbonat. Kemudian terdiri dari bahan organik dan pigmen. Kemudian putih telur atau albumin, lapisan luar terdiri dari cairan kental yang banyak mengandung serat-serat musin. Kemudian lapisan tengahnya mengandung anyaman musin setengah padat. Kemudian yang ketiga terdapat cairan yang lebih encer. Kemudian yang keempat adalah lapisan calazifera yang terdiri dari jalinan serat-serat musin yang berfungsi untuk menahan kuning telur agar menetap atau juga melindungi kuning telur juga. Kemudian protein telur terutama terdiri dari ovalbumin, konalbumin, ovomucoid, lysogime, dan globulin. Ada juga senyawa antimikroba yang terdapat dalam putih telur atau albumin. Yang pertama lysogime, kemudian ada xanalbumin, kemudian ada ovoinhibitor. Baru yang ketiga, kuning telur atau yang disebut juga dengan yolk, merupakan bagian terpenting karena kuning telur mengandung zat gizi dan protein besar untuk menunjang kehidupan embrio. Jadi di dalam kuning telurlah terbentuk embrio atau individu baru cikal bakal hewan tersebut. Tambahan lagi dari slide, sangat peka ya. Pada umumnya secara fisik telur juga sangat peka terhadap pengaruh asam dan pemanasan. Dan ini akan dipertimbangkan kembali selama proses
pembuatan bahan pangan yang mengandung bahan dasar telur. Artinya mudah terdenaturasi atau terjadi kerusakan dalam struktur molekul proteinnya dan koagulasi atau penggumpalan. Bila dikocok akan berbuih atau berbusa dan mengembang. Namun bila pengocokan berlebihan maka akan terjadi juga denaturasi. Dalam telur putih mentah dan setengah matang terkandung beberapa jenis protein. Di antaranya ada lisogin yang dimakan akan diserap langsung ke dalam darah, akan berfungsi sebagai zat anti gizi atau merusak gizi. Kemudian ada jenis protein lain yang terdapat dalam telur mentah adalah apidin. Untuk slide selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Adelia Saputri. Silahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada moderator atas waktu dan kesempatannya. Selanjutnya saya akan menerangkan mengenai karakteristik kimia pada telur. Jika berbicara mengenai karakteristik kimia, pastinya kita akan membahas mengenai komposisi yang terdapat pada telur. Komposisi kimia pada telur itu terdiri dari beberapa zat. Dari sebutir telur akan diperoleh gizi yang cukup sempurna karena mengandung zat-zat gizi yang cukup, lengkap, dan bersifat mudah dicerna. Untuk mengetahui apa saja sih komposisi dari telur, kalian bisa melihat tabel di PPT. Komponen yang menyusun telur sendiri itu ada air, protein, lemak, karbohidrat bebas, dan abu. Pada tabel diketahui bahwa kadar air tertinggi itu terdapat pada putih telur yang mencapai 87,6%. Sedangkan yang terendah itu terdapat pada telur utuh berupa 37,0%. Selanjutnya protein. Protein paling tinggi terdapat pada kuning telur yang mencapai 16%. Sedangkan yang terendah terdapat pada putih telur yang hanya 10,9%. Mutu suatu protein pada bahan pangan ditentukan oleh daya cernanya serta jumlah dan komposisi asam amino esensial penyusunnya. Komposisi asam amino esensial pada telur ayam ras per 100 gram itu meliputi isoleusin, leusin, lusin, metionin, fenilalanin, treonin, triptofan, dan valin. Kemudian pada lemak. Lemak tertinggi itu ditempati oleh kuning telur yang mencapai 30%. Sedangkan pada putih telur itu hampir tidak ada lemak atau hanya mencapai 0,03%. Satu butir telur mengandung kira-kira 6 gram lemak yang bersifat mudah dicerna oleh tubuh. Komposisi lemak pada kuning telur itu meliputi 65,5% trigliserida, 28,3% fosfolipid, dan 5,2% kolesterol. Selanjutnya karbohidrat. Untuk karbohidrat yang terdapat pada telur itu sama rata, yaitu mencapai 1,1%. Sedangkan kadar karbohidrat bebas itu jumlahnya hanya sedikit, yang hanya 0,2 sampai 0,4%. Dan pada kadar abu tertinggi itu ditempati oleh kuning telur yang mencapai 1,7%, sedangkan terendah pada putih telur yang hanya 0,7%. Bisa slide selanjutnya. Selanjutnya yaitu ada karakteristik mikrobiologis pada telur. Jika kita berbicara mengenai mikrobiologis, itu merupakan karakteristik yang memiliki kriteria mutu dan keamanan bahan atau produk pangan. Telur sendiri pada saat dikeluarkan oleh induk itu bebas dari mikroba atau tidak ada mikroba. Kenapa telur itu bisa terkontaminasi dari mikroba? Memiliki banyak faktor. Yang pertama itu kotoran yang menempel pada telur. Yang kedua itu dari tangan peternak saat mengambil telur tersebut. Dan yang tiga, lingkungan yang meliputi suhu, pH, dan kelembaban. Mikroba yang terdapat pada telur itu ada Pseudomonas, Cladosporium, Penicillium, Sporoscirium. Namun, pada telur itu seringkali mengandung Salmonella, terutama pada bagian kuning telurnya.
Bakteri Salmonella ini dapat berada pada telur segar dan dapat menyebabkan penyakit serius pada manusia. Dalam putih telur, mengandung beberapa antimikroba yang dapat menghambat mikroba tertentu, di antaranya lisozim, ovotransferin, ovoflavoprotein, dan avidin. Mungkin sekian, moderator. Terima kasih. Baik, selanjutnya adalah karakteristik fungsional pada telur. Yang pertama, daya koagulasi, ditandai dan kelarutan atau berubahnya bentuk cairan sol kepadatan atau gel. Diakibatkan oleh panas mekanik, asam basa, dan garam. Yang kedua, daya buih atau foaming. Buih adalah bentuk dispersi koloid, gas, dalam cairan. Semakin banyak udara yang terperangkap busa, semakin kaku dan kehilangan sifat aslinya. Kestabilan buih ditentukan oleh kandungan ovomusin. Selanjutnya, daya emulsi. Emulsi adalah campuran dua jenis cairan yang secara normal tidak dapat tercampur, di mana salah satu fase terdispersi dalam fase pendispersi. Kuning telur merupakan emulsi minyak dalam air. Kuning telur mengandung bagian yang bersifat surface aktif, yaitu lisitin, kolesterol, dan lesitoprotein. Lisitin mendukung terbentuknya emulsi minyak dalam air atau O per W. Kolesterol membentuk emulsi air dalam minyak, yaitu W per O. Lalu ada kontrol kristalisasi, yaitu penambahan albumin dalam larutan gula dapat mencegah terbentuknya kristal gula. Hal ini diperlukan untuk pembentukan gula-gula, sehingga di mulut terasa manis, halus, dan basah. Terakhir, pemberian warna telur. Pigmen kuning, yaitu xanthofil, lutein, beta-karoten, triptosantin, biasanya dimanfaatkan dalam pembuatan bouquet produk, es krim, custard, dan saus telur. Yang terakhir, pengaplikasian telur pada produk pangan. Telur sering dijadikan campuran adonan untuk pembuatan kue kering, roti, cake, bahkan dapat dikonsumsi dengan berbagai cara seperti dibuat olahan makanan rumahan. Misalnya, gulai telur, telur sambal, telur goreng, dan masih banyak lagi. Dapat dilihat dari gambar-gambar yang tertera di slide. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih teman-teman yang sudah mempresentasikan. Di sini saya dapat menyimpulkan bahwasanya telur terdiri dari sel yang hidup yang mempunyai berbagai jenis kandungan zat seperti protein, vitamin, karbohidrat, dan mineral, dan juga multifungsi dalam proses pengolahannya dalam bahan pangan. Kenapa kita mempelajari sifat fisika, kimia, karakteristik fungsional, supaya dapat nanti mengimplementasikan atau dalam proses pengaplikasiannya ke bahan makanan, kita dapat mengetahui sehingga produk-produk yang bermutu sesuai dengan standar yang berlaku. Sekian dari presentasi kita. Semoga apa yang kita harapkan dan apa yang kita pelajari dapat diimplementasikan dalam proses pengolahan pangan. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri dengan Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.